Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini mahasiswa-mahasiswi Universitas Pradita, Manajemen Retail, dan Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, Sistem Informasi, dan Mas Fauzi sebagai expert di sini yang akan menjelaskan tentang metode analitik hierarki proses. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Malam, Bu. Baik. Baik, udah siap ya mendengarkan sharing knowledge dari Ahmad Fauzi, sarjana PWK. Ya, ini alumni Siap, Pradita, baru saja lulus, namun sudah bisa menjadi expert di sini. Jadi bersyukur kalian sudah memilih Pradita University sebagai tempat untuk belajar. Ini contoh sebagai Mas Ahmad Fauzi ini wisuda belum ya, Mas? Belum, Bu. Desember. Belum. Desember, tapi sudah bisa dikaryakan, sudah bisa unjuk gigi, sudah bisa gitu. Ilmu yang sudah didapat sudah bisa diimplementasikan jadi di sini ya. Jadi Mas Ahmad Fauzi ini membantu Bu Hardi sebagai analis olah data AHP, analisis hierarki proses ya, analytical hierarki proses. Mengapa harus memakai AHP? Jadi nanti Mas Fauzi yang menjelaskan apa latar belakangnya memakai AHP, kenapa harus memakai AHP, kenapa tidak yang lain gitu ya. Nanti akan dijelaskan kenapa. Nah, Bu Haris kebetulan memakai itu kualitatif, metode kualitatif, dan metode kualitatif ini secara original menggunakan Creswell. Original itu mengeluarkan preposisi, di mana wawancara-wawancara itu menghasilkan teori baru, itu namanya preposisi. Selain itu, Bu Haris juga mengangkat tantangan dan peluangnya dengan analisa SWOT. Kemudian di sisi lain, karena ini mengangkat kebijakan ekonomi biru ini yang perannya, pelaksananya, aktornya itu siapa? Dan kemudian tujuannya dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi itu kita bisa cari tahu dengan analisa analitik hierarki proses dengan metode analisa AHP, metodenya AHP. Jadi begitu ya, Bu Aris, hanya ini pengantar, langsung saya kasih kesempatan layar dan waktu diberikan langsung kepada Ahmad Fauzi, sarjana PWK, alumni Universitas Pradita. Silakan. Iya, terima kasih, Bu. Saya izin presenting ya, Bu. Monggo. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, Kak. Sudah, tapi kurang. Ini bagus. Okay. Sudah ya. Selamat malam, Bu Harlis dan teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analytical hierarchy proses dalam penelitian strategi implementasi konsep Blue Economy di Pokdakan Bojongsari Depok. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai pengertian dari AHP itu sendiri. Jadi AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan metode untuk memecahkan suatu permasalahan yang kompleks yang tidak terstruktur dan terstrukturkan dalam suatu hierarki dengan memberi nilai yang subjektif tentang pentingnya setiap variabel yang akan diteliti. Lalu menetapkan variabel mana yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi pada penelitian. Jadi kaitannya dengan penelitian di Pokdakan Bojongsari Depok, penggunaan analisis AHP dimaksudkan agar memberikan solusi pemecahan masalah dengan mengetahui tingkat kepentingan faktor dan juga aktor yang terlibat, khususnya dalam implementasi konsep Blue Economy di Pokdakan Bojongsari Depok. Analisis AHP yang dilakukan bersumber dari pihak-pihak yang terkait, khususnya pada penelitian ini di Pokdakan Bojongsari Depok, sehingga membuat analisis AHP dapat memberikan solusi ataupun pemecahan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini dapat sesuai dengan kebutuhan di lokasi penelitian. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam metode AHP, yang pertama langkah menyusun struktur hierarki. Struktur hierarki yang pertama yaitu dirumuskan goals atau tujuan.
Tujuan pada penelitian ini yaitu strategi implementasi konsep Blue Economy, yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan lain yaitu kelangsungan hidup, peningkatan kesejahteraan anggota, efisiensi sumber daya, dan menjadi pimpinan pasar. Lalu dirumuskan faktor atau kriteria apa saja yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan goals tersebut. Dalam penelitian ini ada 4, yaitu ada modal, sumber daya manusia, struktur persaingan, dan juga kondisi pasar. Lalu dirumuskan alternatif, yaitu alternatif untuk mencapai kriteria-kriteria tersebut. Dalam hal ini yang dibandingkan yaitu aktor dalam Pokdakan Pojong Sari Depok, yaitu ada Dewan Pembina DKP 3, Ketua Pokdakan, bagian pemasaran, dan seluruh anggota. Dari penelitian ini dengan output yang dicapai yaitu tingkat kepentingan antara faktor dan juga aktor yang terlibat di dalamnya. Setelah dirumuskan struktur hierarki, dilakukan tabel skala dengan rumusan sebagai berikut, yaitu ada penilaian 1 sampai dengan 9. Untuk nilai 1 dengan maksud kedua elemen sama pentingnya, nilai 2 elemen yang 1 sedikit lebih penting dibandingkan elemen lainnya. Elemen 3 pada nilai 5, elemen yang 1 cukup penting daripada elemen lainnya. Untuk nilai 7, satu elemen jelas sangat penting daripada elemen lainnya. Dan untuk nilai 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Dan nilai untuk 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai tengah di antara lainnya. Setelah mengetahui tabel skala dasar pengukuran AHP, dilakukan penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner berdasarkan tabel hierarki sebelumnya, tabel hierarki yang ini. Jadi penyusunan kuesioner yang pertama yaitu pada level kriteria. Jadi perbandingan antara faktor dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada faktor modal dibandingkan dengan sumber daya manusia, faktor modal dibandingkan struktur persaingan, faktor modal dibandingkan kondisi pasar, dan sumber daya manusia dibandingkan struktur persaingan, sumber daya manusia dibandingkan kondisi pasar, dan struktur persaingan dibandingkan dengan kondisi pasar. Dengan outputnya dari hasil kuesioner ini, kita dapat mengetahui faktor mana yang menjadi prioritas atau memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Lalu setelah melakukan penyusunan kuesioner pada perbandingan kriteria, melakukan penyusunan kuesioner pada perbandingan alternatif. Yang pertama yaitu melakukan perbandingan tingkat kepentingan aktor yang mempengaruhi modal. Jadi pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dan mempengaruhi modal pada penelitian ini. Lalu kuesioner yang selanjutnya yaitu dilakukan perbandingan tingkat kepentingan aktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Dengan pertanyaannya sama, tapi dengan maksud tujuan untuk mengetahui aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dan berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Lalu pertanyaan ketiga yaitu tingkat kepentingan aktor mana yang mempengaruhi struktur persaingan. Dengan bentuk pertanyaannya sama, tapi output yang dihasilkan berupa aktor yang paling berpengaruh terhadap struktur persaingan. Dan yang terakhir, dilakukan perbandingan untuk mengetahui tingkat kepentingan aktor yang mempengaruhi kondisi pasar. Setelah kuesioner selesai dibuat dan dilakukan pengumpulan data lapangan, selanjutnya dilakukan perhitungan analisis AHP. Yang pertama saya akan jelaskan melalui perhitungan manual AHP. Yang pertama itu perbandingan tingkat kepentingan aktor. Jadi kita pada level kriteria untuk mengetahui aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Pada pada tahapan pertama itu yang dibuat yaitu matriks perbandingan. Yang dilakukan tahapan pertama membuat tabel seperti ini. Jadi membuat tabel dengan kolom yang berisikan kriteria dan juga baris yang berisikan kriteria-kriteria. Lalu isi untuk di dalamnya yaitu modal dibandingkan dengan sumber daya manusia. Untuk nilai yang di sini didapat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan. Jadi modal dibandingkan dengan sumber daya manusia, lalu jawaban responden diisikan pada tabel berikut.
Lalu modal dibandingkan struktur persaingan. Apabila modal lebih tinggi dituliskan pada tabel berikut. Misalkan tabel misalkan responden menjawab nilai 7, jadi diisikan di sini nilai 7. Begitupun yang lainnya, sumber daya manusia dibandingkan dengan modal, misalkan sumber daya manusia lebih tinggi dituliskan nilai 5 ataupun 7 di sini. Lalu untuk ini karena penelitian menggunakan 14 responden, jadi nilai yang saya masukkan pada tabel ini merupakan nilai rata-rata yang telah dibagi 14 untuk mengetahui nilai rata-rata pada matriks perbandingan tersebut. Setelah diketahui isi data tabel pada matriks perbandingan di total, jadi dijumlahkan dari atas ke bawah. Jadi untuk kita dapat mengetahui untuk matriks perbandingan modal dengan nilai 2,440, matriks untuk SDM 3,581, untuk struktur persaingan 6,895, dan kondisi pasar 7,407. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengetahui matriks kriterianya. Untuk mengetahui matriks kriteria dilakukan dengan rumus nilai baris dibagikan dengan jumlah masing-masing kolom pada faktor. Maksudnya pada matriks perbandingan ini. Jadi nilai baris pada matriks perbandingan dibagi dengan jumlah masing-masing kolom pada faktor. Sebagai contoh, apabila kita ingin mencari nilai modal pada baris ini, kita dapat dari nilai 1 dibagi dengan 2,440. Lalu hasilnya sebagai berikut. Sedangkan untuk mencari nilai di bawahnya dilakukan dengan 0,837 dibagi nilai yang ada di baris paling bawahnya, nilai totalnya. Lalu didapat hasil sebagai berikut. Begitupun tabel-tabel selanjutnya. Untuk SDM juga sama, pada nilai 1,860 ini dibagi dengan nilai total yang telah didapat dari matriks perbandingan, sehingga didapatkan nilai 0,279. Lalu setelah kita mengetahui tabel pada matriks kriteria dilakukan penjumlahan. Untuk mengetahui jumlah pada tabel ini dilakukan penjumlahan. Jadi dari 0,409 ditambahkan 519 dan seterusnya dengan jumlah 1,561. Begitupun tabel-tabel di bawahnya dilakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai total pada matriks kriteria. Selanjutnya dilakukan pengujian rasio konsistensi untuk mengetahui faktor mana yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi sekaligus menguji konsistensinya. Apabila nilai konsistensi rasio yang dihasilkan lebih dari 0,1 berarti konsistensi yang dihasilkan belum sesuai dan tidak valid untuk penelitian. Langkah pertama dilakukan yaitu membuat tabel sebagai berikut. Jadi nilai ini didapat dari matriks nilai kriteria yang sebelumnya kita sudah dapat pada kolam ini, nilai matriks kriterianya. Lalu untuk mendapatkan nilai eigenfaktor atau nilai bobot dari masing-masing kriteria didapatkan dengan rumus nilai kriteria yang ini dibagi N, yaitu jumlah kriteria. Karena jumlah kriteria yang kita gunakan ada 4, jadi nilai ini dibagi 4, lalu hasilnya sebagai berikut. Begitupun nilai selanjutnya. Jadi nilai pada matriks kriteria dibagi nilai 4 yang dihasilkan nilai vektor, nilai eigenvektor atau nilai bobot. Nilai bobot ini dari nilai bobot ini kita sudah tahu faktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Dari nilai eigenvektor ini kita lihat faktor modal memiliki tingkat kepentingan paling tinggi pada penelitian ini. Lalu untuk menguji apakah konsistensinya sudah layak digunakan, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi pada perhitungan selanjutnya dilakukan dengan nilai eigenvektor yang telah didapat dikali dengan matriks perbandingan. Matriks perbandingan ini yang kita dapat dari pengujian di awal. Nilai yang ini, nilai total dari matriks perbandingan.
Jadi dari nilai matriks modal 2,440 dituliskan pada tabel ini, matriks perbandingan modal 2,440, begitupun pada kolom-kolom selanjutnya. Lalu dari nilai eigenvektor ini dibagi 4. Dibagi 4 berdasarkan dikali 4 berdasarkan matriks perbandingan. Jadi eigenvektor dikali 4 untuk mengetahui hasil dari penelitian ini. Jadi dari penelitian ini didapatkan untuk rasio konsistensinya yaitu senilai 4,167 berdasarkan penjumlahan dari tabel-tabel di atasnya. Setelah didapatkan nilai 4,167, untuk mengetahui nilai konsistensinya dilakukan dengan rumus CR, yaitu nilai CI dibagi dengan nilai IR. Jadi untuk nilai CI dibagi nilai IR itu didapat dari nilai 0,55 yang didapat dari nilai sebelumnya, lalu dibagi dengan 0,90, yaitu nilai IR yang didapat dari rumus SATI, yaitu karena faktor yang kita gunakan ada 4 atau kriteria yang kita gunakan ada 4, jadi digunakan 0,9 ini. Jadi 0,55 dibagi 0,90 dengan hasilnya yaitu 0,061. Sehingga nilai yang dihasilkan itu di bawah 0,1 sehingga dinyatakan valid untuk konsistensi pada tingkat faktor. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung matriks perbandingan pada tingkatan modal. Pada tahapan yang sama dilakukan tahapan ini dilakukan sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu pada matriks perbandingan dibuat berdasarkan jawaban responden yang telah direkap 14 responden dan dihasilkan data sebagai berikut. Dengan nilai yang kuning ini merupakan nilai tengah dari tabel matriks perbandingan. Selanjutnya untuk matriks kriteria sama merupakan penjumlahan dari nilai 1 dibagi 8,397. Jadi memiliki hasil 0,119, 1,84 dibagi 8,397 dengan hasil 0,22, begitupun tabel-tabel selanjutnya lalu dijumlahkan dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk menguji rasio konsistensinya dilakukan sama pada rumus yang sebelumnya, yaitu melalui nilai EV-nya, nilai eigenvektornya didapat dari matriks kriteria yang dibagi dengan jumlah kriteria. Jadi nilai ini dibagi 4, yaitu dapat nilai bobotnya yaitu 0,149. Begitupun tabel-tabel selanjutnya 1,164 dibagi 4 didapat hasil 0,21291. Selanjutnya untuk mengetahui nilai hasil pada ini dilakukan dengan 1,261 ini dapat dari nilai eigenvektornya dikalikan dengan nilai matriks perbandingan. Jadi menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai hasil. Nilai eigenvektor dikali matriks perbandingan didapat hasil 1,251. Begitupun tabel selanjutnya lalu dijumlahkan 4,155. Untuk mendapatkan nilai CR dilakukan dengan rumus yang sama, CI dibagi R. Sebelum mengetahui nilai CI dilakukan perhitungan CI yang didapat dari 4,155 dikurang 4. 4 itu nilai kriteria. Karena kriteria yang kita gunakan di sini juga sama, ada 4. Lalu dibagi N-1, yaitu 4 dikurang 1. Yang didapat hasil 0,051. Lalu setelah nilai CI yang didapat 0,051 dibagi dengan 0,90, yaitu nilai IR yang dihitung berdasarkan jumlah kriteria yang digunakan. Karena ada 4, jadi 0,9, dan didapat hasil 0,057. Untuk matriks perbandingan selanjutnya, yaitu melakukan perbandingan aktor yang mempengaruhi sumber daya. Perhitungan yang dilakukan sama,
Yang pertama pada tahapan matriks perbandingan, lalu dilakukan perhitungan pada matriks kriteria. Dengan hasilnya sebagai berikut. Pada matriks kriteria didapat hasil 2,57 pada Dewan Pembina, dan Ketua Pokdakan 0,970, bagian pemasaran 0,249, dan seluruh anggota 0,727. Lalu dari hasil matriks kriteria tersebut, dilakukan pengujian rasio konsistensinya. Untuk mengetahui eigenvektornya, nilai kriteria yang telah dihasilkan dibagi dengan jumlah kriteria, yaitu ada 4, sehingga didapat eigenvektor sebagai berikut. Berdasarkan ini, nilai yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi terhadap sumber daya manusia, yaitu Dewan Pembina DKP, yang memiliki bobot 0,514. Dan selanjutnya ada Ketua Pokdakan 0,242, bagian pemasaran 0,62, dan seluruh anggota 0,182. Lalu setelah didapat nilai eigenvektor, dilakukan matriks perbandingan. Matriks perbandingan dikalikan dengan eigenvektor untuk mendapatkan hasil dari rasio konsistensinya. Jadi didapat 0,959 untuk Dewan Pembina, Ketua Pokdakan 1,031, bagian pemasaran 0,950, seluruh anggota 1,164, dengan hasil akhirnya 4,103. Lalu setelah nilai ini yang telah didapat, dilakukan pengujian konsistensi dengan rumus CI dibagi R. Nilai CI didapat dari hasil tabel ini, 4,103 dikurang N-nya itu kriteria, jadi dikurang 4 dikali 4 kurang 1, jadi dikalikan kriteria dikurang 1, lalu didapat nilai CI-nya 0,034. Nilai 0,034 dibagi 0,90 dengan hasilnya 0,035, sehingga rasio konsistensinya masih di bawah 0,1, sehingga dinyatakan masih valid. Lalu untuk struktur persaingan juga dilakukan perhitungan yang sama. Jadi dari tahapan matriks perbandingan, matriks kriteria, dan juga rasio konsistensi, dengan hasil konsistensi yang didapat yaitu 0,046, dengan bobot yang paling tinggi yaitu ada Dewan Pembina DKP 0,066, lalu ada bagian pemasaran 0,569, seluruh anggota 0,193, dan Ketua Pokdakan 0,173. Selanjutnya, tingkat kepentingan aktor yang mempengaruhi kondisi pasar. Jadi pada tahapan ini juga dilakukan perhitungan yang sama pada tahapan-tahapan sebelumnya, dari matriks perbandingan yang didapat dari hasil kuesioner yang telah dibagikan ke 14 responden, lalu didapat nilai rata-ratanya sebagai berikut. Lalu pada tahapan selanjutnya dilakukan perhitungan matriks kriteria dengan jumlah yang dihasilkan berdasarkan tabel yang telah dihitung penjumlahannya. Lalu dihitung rasio konsistensinya. Berdasarkan perhitungannya, aktor yang mempengaruhi kondisi pasar paling tinggi yaitu ada Ketua Pokdakan 1,711, bagian pemasaran 1,050, Dewan Pembina 0,966, dan seluruh anggota 0,272, dengan konsistensi yang didapat yaitu 0,014, sehingga konsistensinya masih di bawah 0,1 dan dinyatakan masih valid. Lalu setelah proses tersebut dilakukan, perhitungan antara tingkat kepentingan faktor dan juga aktor untuk mengetahui tingkat kepentingan aktor secara keseluruhan didapat dari perhitungan sebagai berikut. Jadi yang pertama dibuat tabel dengan data-data yang diinput, antara lain data bobot yang didapat dari nilai eigenvektor dari nilai kriteria yang pertama kita hitung, nilai eigenvektor pada tahapan yang ini. Pada tahapan perbandingan kriteria. Pada tahapan ini, jadi nilai eigenvektor yang kepentingan antara faktor. Jadi pada eigenvektor ini di-input pada tabel hasil
untuk mengetahui aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan secara keseluruhan. Jadi diinput pada nilai bobot sebagai berikut. Lalu nilai-nilai ini pada baris modal diinput berdasarkan nilai eigenvektor yang telah dihasilkan dari perbandingan antara aktor yang sebelumnya yang mempengaruhi modal. Jadi nilai eigenvektor modal itu 0,149 untuk Dewan Pembina DKP dan seterusnya. Dan untuk misalkan untuk 0,242 untuk Dewan Pembina DKP terhadap kondisi pasar didapat dari nilai ini 0,242 Dewan Pembina DKP. Nilai eigenvektor tingkat perbandingan aktor yang mempengaruhi kondisi pasar. Jadi dapat 0,242 di input pada tabel ini. Begitupun pada selanjutnya, pada baris-baris selanjutnya untuk ketua pokdakan 0,428 dan untuk bagian pemasaran 0,263 diinput pada tabel ini. Setelah semua tabel terinput, lalu dilakukan perhitungan. Perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui prioritas aktor dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi, nilai bobot pada kolom 1, nilai bobotnya ini pada kolom 1, dikalikan dengan nilai faktor pada kolom 1. Jadi, dikalikan pada nilai faktor kolom 1, nilai yang ini. Jadi, dikalikan, lalu ditambahkan dengan nilai bobot pada kolom 2 ini dikalikan dengan nilai faktor kolom 2. Begitupun seterusnya. Di nilai bobot kolom 3 dikalikan 0,66, nilai bobot 4 untuk kondisi pasar dikalikan dengan nilai 0,242. Lalu dijumlahkan hasilnya sebagai berikut. Itu ada 2,646. Selanjutnya untuk tabel yang di sampingnya juga dilakukan perhitungan yang sama. Jadi dari perhitungan nilai bobot 0,390 dikalikan dengan nilai faktornya 0,291. Lalu dijumlahkan 0,319 dikali 0,242. Lalu dijumlahkan 0,156 dikali 0,13 dapat hasil akhirnya 2,2751. Begitupun tabel-tabel yang di sampingnya. Berdasarkan perhitungan tingkat kepentingan aktor didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi tingkat kepentingan aktor tertinggi ada bagian pemasaran 0,33, lalu ada bagian ketua pokdakan 0,27, lalu yang ketiga ada Dewan Pembina 0,26 dan seluruh anggota 0,14. Setelah prosesnya yaitu didapat hasil pengolahan data AHP. Jadi untuk faktor prioritas dalam penerapan strategi Blue Economy, untuk tingkat prioritas 1 ada faktor modal 0,390, faktor SDM 0,319, faktor struktur persaingan 0,158, kondisi pasar 0,136. Sedangkan untuk aktor prioritas dalam penerapan strategi Blue Economy, yang pertama ada bagian pemasaran memiliki bobot 0,33, lalu ada ketua pokdakan 0,275, lalu Dewan Pembina 0,264, dan seluruh anggota 0,147. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan AHP yang dilakukan dengan aplikasi yang namanya itu Expert Choice. Jadi langkah untuk perhitungan AHP menggunakan Expert Choice sebagai berikut. Langkah pertama dilakukan dengan pembuatan dan penyimpanan file. Yaitu pada tahapan pertama akan muncul tampilan sebagai berikut pada aplikasi Expert Choice. Lalu kita klik Create New Model dan juga Direct, lalu klik OK. Kemudian akan muncul Windows penyimpanan untuk menyimpan data yang akan kita olah nantinya. Selanjutnya langkah kedua yaitu pembuatan dan penyimpanan file dilakukan dengan menentukan goals yang ingin kita capai. Goals yang ingin kita capai yaitu strategi implementasi konsep Blue Economy. Jadi kita tulis pada tahapan ini untuk goals yang ingin kita capai. Lalu klik OK.
Langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu penyusunan hierarki. Jadi setelah goals yang kita buat sebelumnya, dilakukan struktur hierarki yang di bawahnya, yaitu pada level kriteria. Antara lain ada modal, ada SDM, kondisi pasar, dan juga struktur persaingan yang nantinya kita input ke dalam hierarki yang kedua ini. Untuk menginput data tersebut dilakukan dengan klik kanan pada bagian goals, lalu akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita klik insert child of current node untuk menginput masing-masing kriteria yang akan kita gunakan. Antara lain ada modal, sumber daya, struktur persaingan, dan kondisi pasar. Setelah terinput akan terlihat hasil seperti ini. Jadi untuk hierarki kedua sudah dapat terlihat pada aplikasi. Selanjutnya untuk aktor yang terlibat di dalamnya, kita masukkan pada level alternatif. Jadi untuk menginput alternatifnya, kita add alternatif pada tabel di pojok kanan. Lalu kita masukkan alternatif apa saja. Antara lain ada Dewan Pembina, Ketua Pokdakan, bagian pemasaran, dan juga seluruh anggota. Setelah semua proses terinput akan muncul seperti ini. Jadi dari goals-nya sudah terlihat, hierarkinya juga sudah terlihat, dan alternatifnya sudah terlihat. Lalu setelah data yang sudah kita masukkan semuanya itu, kita buat jumlah partisipan, jumlah responden yang nantinya akan kita gunakan. Jadi karena jumlah responden ada 14, kita ubah terlebih dahulu di logo partisipan ini. Kita klik logo partisipan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik edit, lalu add n partisipan. Kita input jumlah responden yang akan kita gunakan. Jumlah respondennya ada 14, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Jumlah responden 14. Untuk itu sebelum diolah kita ganti terlebih dahulu nama-nama person name-nya sesuai dengan nama responden yang kita gunakan untuk memudahkan dalam proses analisis. Setelah itu lalu kita klik save untuk menyimpan perubahannya. Setelah itu pada langkah ketiga dilakukan pembobotan kriteria dengan inputnya berupa data-data yang kita peroleh dari hasil kuesioner. Yang pertama kita lakukan pembobotan pada goals-nya. Untuk melakukan pembobotan pada goals dilakukan dengan pairwise numerical comparison dengan klik logo yang ini Liga 3 dibanding 1 ini, diklik lalu akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan perbandingannya. Jadi setelah itu kita input nilai yang telah diperoleh. Misalkan pada responden 1 ini sumber daya manusia lebih penting dibandingkan modal, jadi diberi nilai 3 di sini. Secara otomatis akan terinput di dalam tabel yang digunakan. Begitupun yang lain-lainnya, modal dibandingkan struktur persaingan, kita tinggal klik aja angkanya di bagian ini, nanti secara otomatis akan terinput di dalam tabel. Setelah selesai melakukan pembobotan pada level goals-nya, lalu dilakukan pembobotan pada kriteria-kriteria, yaitu untuk mengetahui aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Dilakukan dengan klik modalnya dulu, klik modal yang ini, lalu dilakukan penjumlahan pada pairwise numerical comparison pada tab yang sama seperti sebelumnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bandingkan berdasarkan nilai yang telah diperoleh dari kuesioner terhadap aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi terhadap modal. Sebagai contoh, misal pada tabel ini, Dewan Pembina dibandingkan dengan Ketua Pokdakan memiliki tingkat kepentingan yang sama dan memiliki tingkat kepentingan sama pengaruhnya terhadap modal sehingga diberi nilai 1 pada tabel ini.
Begitupun tabel-tabel selanjutnya, kita tinggal klik pada bagian perbandingannya, lalu akan muncul nilai secara otomatis pada tabel yang akan digunakan. Setelah data tersebut terinput semua, lalu kita ganti nama respondennya sesuai dengan responden yang kita gunakan. Jadi responden pertama misalkan sudah selesai pada tahap modal, sumber daya manusia, struktur persaingan, dan juga kondisi pasar, semuanya sudah kita input data kuesionernya, kita ganti ke responden selanjutnya, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi kita tinggal klik dan kita ulangi prosesnya seperti sebelumnya. Jadi dari input data goals-nya, terus juga data kriterianya kita input. Lalu setelah 14 responden itu terinput, kita lakukan combine responden untuk mengetahui nilai secara keseluruhan. Untuk mengetahui nilai keseluruhan, kita klik dulu pada partisipan ini, logo partisipan yang gambar orang ini. Kita klik, akan muncul tabel seperti ini. Ini nama responden-responden yang sudah kita input datanya, dan juga kita isi kuesionernya. Lalu kita combine individual, lalu klik judgment. Setelah kita melakukan proses ini, secara otomatis data akan terolah dan kita akan mengetahui faktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dan juga aktor yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Nah, untuk melihat hasil dari combine tersebut, kita dapat lihat pada gambar berikut. Jadi kita klik pada goals, lalu kita lihat pada bagian yang ini. Pada logo ini kita klik pada priority pairwise comparison dan akan muncul nilai yang kita olah pada data tersebut untuk tingkat kepentingan faktornya. Berdasarkan perhitungan menggunakan expert choice, dihasilkan nilai modal memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, yaitu sebesar 0,395. Nilai selanjutnya ada sumber daya manusia 0,319, struktur persaingan 0,155, dan juga kondisi pasar dengan nilai 0,130 dengan nilai konsistensinya 0,05, masih di bawah nilai 0,1 sehingga dinyatakan valid. Lalu untuk melihat nilai secara keseluruhannya, aktor yang paling mempengaruhi dilakukan dengan berikut, yaitu pada bagian synthesize, lalu diklik with respect to goal, dan akan muncul hasil dari aktor mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, yaitu terlihat pada gambar ini ada bagian pemasaran, ketua pokdakan, dewan pembina, dan juga seluruh anggota. Dengan hasilnya pengolahan HP menggunakan expert choice yang diperoleh yaitu untuk tingkat faktor ada faktor modal dengan 0,395, sumber daya manusia 0,319, struktur persaingan 0,155, dan kondisi pasar 0,130. Lalu ada aktor yang paling berpengaruh, ada bagian pemasaran, ketua pokdakan, dan juga dewan pembina. Lalu ada seluruh anggota yang paling terakhir. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari analisis AHP. Jadi kelebihan dari analisis AHP yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi satu model yang lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami agar dapat dicari solusi yang tepat bagi penelitian yang dilakukan. Lalu ada kompleksitas, AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian melalui variabel-variabelnya yang disusun dan dilakukan secara struktur melalui hierarki-hierarki yang telah diperoleh dari literatur yang digunakan. Selanjutnya ada pengukuran, yaitu AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Jadi kalau kita menggunakan AHP, kita akan mendapatkan tingkat kepentingan dari faktor dan juga aktor yang kita teliti, khususnya pada penelitian yang kita lakukan ini.
Lalu ada sintesis. Jadi AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, AHP memperhitungkan validitas dengan batas toleransi inkonsistensi. Jadi pada AHP terdapat batas validitas yaitu 0,1. Dan yang terakhir yaitu ada kekurangan dari AHP ini, yaitu orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan kita teliti. Jadi kekurangan AHP ini pada bagian respondennya itu harus memang expert yang memahami permasalahan yang akan kita teliti, sehingga dihasilkan penelitian yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga dihasilkan solusi yang memang tepat sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian. Lalu yang kedua ada untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Jadi apabila konsistensi yang didapat melebihi 0,1, perlu dilakukan pengumpulan data ulang pada tahap kuesioner untuk mendapatkan konsistensi yang tepat, sehingga penelitian yang dilakukan menggunakan AHP dapat dinyatakan valid. Lalu yang ketiga, ketergantungan model AHP pada input utamanya, yaitu input utama ini berupa persepsi seseorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas seorang ahli, karena setiap ahli biasanya memiliki pandangannya berbeda-beda, sehingga pada pengujian AHP ini memiliki kekurangan pada hal tersebut. Lalu yang keempat ada penilaiannya cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh preferensi atau persepsi dari responden yang kita teliti. Setiap responden biasanya memiliki jawabannya yang berbeda-beda sehingga memiliki konsistensi yang biasanya akan kurang baik dihasilkan dari AHP ini. Mungkin sekian penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Bu, ini langsung aja ya, Bu? Ya, silakan. Kak, saya mau nanya yang tentang hitungan yang dari awal itu yang metode metode perbandingannya. Yang dari paling awal. Iya. Matriks perbandingan ya. Ini aku masih bingung buat maksudnya langsung tahu ini angka-angkanya itu kayak gimana ya, Kak? Atau emang langsung udah ada ini? Sebenarnya kalau misalkan kita buat, misalkan kan karena ini nilai keseluruhan kan responden yang kita gunakan kan ada 14. Jadi yang saya sudah input di sini nilai secara rata-ratanya. Kalau kita misalkan nilainya cuma satu responden, di inputnya kayak gini. Jadi misalkan modal dibandingkan dengan sumber daya manusia. Misalkan paling tinggi di kuesioner itu isinya modal. Jadi kita isi nilai 7 di sini. Nilai 7. Misalkan respondennya isi nilai 7 ya. Kita isi nilai 7. Nilai 7. Terus misalkan modal dibandingkan struktur persaingan, responden ngisi nilai 9 lebih tinggi modal. Jadi di sini tulis 9. Karena ini nilai rata-rata, jadi jumlah perbandingan yang ini saya bagi 14. Jadi misalkan ada responden yang jawab di sini 7. Responden 1 jawab modal dan sumber daya manusia, nilainya 7. Terus responden kedua nilainya 5, responden ketiga nilainya 9. Jadi nilai tersebut yang saya jumlahkan, terus saya rata-rata dan didapat hasilnya ini 1,860. Oh, oke. Begitupun nilai-nilai yang lainnya sama sih. Karena respondennya ada 14, jadi yang dipakai pada matriks perbandingan itu nilai rata-ratanya. Oh, oke. Kak, saya masih ada satu lagi. Saya masih nggak nangkep ini untuk yang rasio konsistensinya itu. Kan nggak boleh melebihi dari 0,1 ya? Iya. Ini saya masih bingung, maksudnya rasio konsistensi ini pengaruhnya untuk di konteks kayak faktor dan aktor ini kayak untuk apa gitu?
Kalau misalkan kayak nggak boleh 0,1 tuh maksudnya kayak kenapa gitu Kak? Oh iya, untuk rasio konsistensi itu didapat dari jawaban responden. Jadi dicek misalkan nih, responden itu jawab modal dibandingkan sumber daya manusia. Misalkan respondennya itu jawab lebih tinggi modal kan ya. Terus misalkan sumber daya manusia dibandingkan struktur persaingan. Respondennya itu jawab lebih tinggi struktur persaingan misalkan. Lalu sumber daya manusia dibandingkan dengan modal. Terus misalkan responden jawabnya paling tinggi itu di misalkan sumber daya manusia, itu berarti konsistensinya bakalan berpengaruh ke nilai ininya, nilai rasionya. Jadi kalau misalkan respondennya jawabnya ngasal-ngasal, ibaratnya gitu, pasti bakal kelihatan di nilai konsistensi rasionya. Oh, Iya, untuk ngecek itunya sih tepatnya untuk responden itu benar-benar paham nggak sih apa yang kita tanyakan. oke. Makasih Iya, Kak. Itu aja kalau dari misalkan respondennya nggak paham atau ngisinya ngasal, pasti kelihatan dari nilai konsistensi rasionya yang bakal di atas 0,1. oke. Makasih Kak. April gimana? So far kalau misalnya ngelihat dari penjelasan yang Kak Ahmad, aku panggilnya Ahmad, Kak Fauzi Iya, ya. Fauzi aja. Kak Fauzi, kalau misalnya diulang sekali lagi nanti lihat record, pasti harusnya paham karena emang jelas banget sih harusnya ya. Maksudnya runtut Kelihatannya gitu. rumit sih. Iya, Karena kelihatannya yang memang bolak-balik. agak rumit. Cuma kalau udah diikutin tahapannya dari tahap matriks kriteria, matriks perbandingan ini, bakalan kelihatan sih arahnya. Iya, yang Dari penting ini tahu untuk mendapatkan total gitu. Dari totalnya dilakukan buat data apa, pasti bakal kelihatan tahapan-tahapannya. Iya. Berarti kalau misalnya modal dibandingkan sama modal berarti itu udah pasti satu ya nilainya Kak? Iya, itu kan di tabel matriks perbandingannya bakal kelihatan kayak gini. Memang nggak ada nilainya juga sih ini kan, nggak ada perbandingannya juga kan di kuesioner yang dibuat. Boleh next slide lagi Kak, coba tolong. Next lagi. Tabel kuesionernya tadi gambarannya paling depan ya di awal-awal. Buat responden isi. Yang mana? Yang tadi ada Satna itu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, maksudnya Dewan Pembina DKP dibandingkan Ketua Pokdakan itu tadi bacanya gimana Kak? Sorry. Dewan Pembina DKP. Yang pertama, perbandingan ini dulu, tingkat kepentingan aktor yang mempengaruhi modal. Kan ada beberapa kan di sini. Ada yang mempengaruhi modal, mempengaruhi sumber daya, mempengaruhi struktur persaingan, dan juga mempengaruhi kondisi pasar. Jadi untuk ini dibacanya Dewan Pembina dibandingkan dengan Ketua Pokdakan yang mana yang memiliki nilai lebih penting terkait dengan pengaruhnya terhadap modal. Jadi misalkan di si responden jawab 9 berarti Dewan Pembina tingkat pengaruhnya sangat tinggi, mutlak sangat penting dibandingkan Ketua Pokdakan. Oke Kak, thank you Kak. Iya. Fania aman, Van. Mungkin dari aku Van masih mute. Mungkin aku bisa menyimpulkan dari
yang Kak Fauzi sampaikan karena saya dari program studi sistem informasi. Jadi setelah mendengar presentasi kakak tadi, bisa mengambil fungsi atau peran dari sistem informasi pada perusahaan dan mencari prioritas aktor atau pelaksana yang paling dominan pada perusahaan tersebut gitu sih. Iya. Cukup sih itu aja. Makasih Kak. Oke. Thank you, Van. Berarti nanti PPT-nya di-share ya di grup, Kak. Oke, thank you. Iya, nanti saya masuk di Drive. Ya, ini karena baru sekali memang agak memusingkan, Fauzi. Iya, Bu. Pasti ya. Jadi memang harus berkali-kali untuk ini. Tapi nanti kalau Wendy dan April itu memang targetnya tidak skripsi, targetnya Sinta, pengiriman Sinta 2 itu aman, bisa menggunakan jasa Mas Fauzi. Ya, jadi nggak perlu sampai susah-susah gitu. Nanti kalau skripsi kan susah tuh, harus ini. Jadi kalau publikasi jurnal gampang, artikel. Jadi tinggal nanti tektokan sama Mas Fauzi. Jadi nanti Mas Fauzinya nanti kasih link untuk mereka buat aplikasi apa tadi namanya? Oh, expert choice-nya, Bu. Expert choice-nya ya. Supaya nanti kasih latihan sekali lagi mungkin ya. Nanti saya kirimkan di Drive ya, Bu. Ya, tugasnya nanti biar mereka punya itu, terus kapan nanti janjian lagi, kita ketemu lagi ya. Jadi mereka diganti angkanya aja, mereka gimana caranya gitu. Iya, bisa Bu, bisa. Nah, jadi supaya mereka latihan. Itu. Jadi nanti ini kan udah semester 5 nih. Nah, tahun depannya jadi bisa kontak Mas Fauzi lagi untuk skripsinya, bukan skripsi, jurnalnya. Kalau jurnal lebih aman, April sama Wendy gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, Mas Fauzi aja yang ini bantu. Karena kalau angka-angka terus terang aja orang juga agak pusing kan, baru ya karena hari ini dia habis satu pertemuan dengan pengusaha Mas Fauzi, jadi masih terpesona gitu, pikirannya masih kemana-mana. Terus ketemu angka-angka bingung. Iya, Bu. Agak pusing memang. Agak pusing memang, iya, memang nggak bisa sekali 2 kali ini. Iya. Harus jadi diulang sih, Bu, memang. Ya, harus diulang. Jadi intinya minta kesediaannya Mas Fauzi saja nanti membantu ini mereka ya. Siap, Bu. Ya, oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Atau nanti menyusul di Japri boleh, di WA boleh, tapi pertanyaannya terbuka aja supaya nggak berulang. Artinya ketika Wendy nanya, diulang lagi April. Fauzinya bingung itu jawabnya. Gitu. Jadi kalau di ini nggak apa-apa sih di grup. Iya, boleh, Bu. Ini kan kurang jelas gitu. Direkam, jadi bisa dibaca, didengar ulang, ditonton ulang sambil tiduran. Kalau udah masuk ke kepala nih, nah baru ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini mungkin tadi pertanyaannya masih basic saja, belum ngerti susahnya kan, baru baru selintas gitu loh, Mas. Iya, Bu. Tapi kalau Wendy mungkin sudah mengerti karena yang wawancara itu Wendy. Untuk AHP ini mungkin sedikit menjiwai gitu ya, Wendy. Iya, Bu, sedikit paham. Karena begitu Bu harus ngomong AHP langsung dia nyambung, baru ngomong AHP itu. Gitu, dia udah nyambung. Kalau April apa itu ya? Apa? jadi gitu. Jadi kalian misalnya mau dua-duanya pakai AHP boleh, tinggal Japri Mas Fauzi untuk skripsinya. Itu karena kalau mereka tanpa skripsi bisa Mas Sinta 2 katanya. Oh gitu ya, Bu. Enak toh. Enak di belakang layar Mas Fauzi bantu gitu, enak. Kalau olah data boleh, olah data tuh boleh dibantu. Oh iya. Olah data apapun tuh bebas, gitu jadi ya, terbuka. Boleh, terbuka. Jadi aman, jadi nggak usah sembunyi-sembunyi karena memang olah data itu kan diperlukan ketelitian, kecermatan gitu. Angka-angka ini tidak mudah kita terima cepat gitu. Jadi boleh menggunakan jasa kalau untuk olah data. Olah gitu ya, Bu? Ya, gitu, April. Kamu pakai AHP juga boleh, April. Japri Mas Fauzi nanti. Gitu. Tapi respondennya juga nggak bisa yang kayak Babejai kayaknya ya, Bu? Iya, susah Babejai itu. Mau gue 2. Kalau Babejai diambil untuk ininya, kualitatif crash value-nya aja, kualitatif untuk
pernyataannya dia aja gitu. Teorinya, jadi penghasil teori. Jadi walaupun dia ada negatifnya bisa bagus jadi penghasil teori juga kan, itu masukan kan. Itu. Tapi kalau AHP ya agak pusing dia. Makanya kalau kemarin kan begitu modal aja gitu. Pertanyaan belum selesai udah dijawab gitu kan. Bingung. Memang ya karena ini multi kriteria ya respondennya. Kalau yang lain itu satu istilahnya namanya satu homogen gitu loh. Kalau yang analisa lain. Tapi kalau ini heterogen bisa. Nah, yang heterogen akhirnya heterogen yang multi kriteria agak pusing. Menyatukan satu persepsi itu agak susah. Jadi kita harus tanggap juga, apakah juga arahnya dia kemana gitu. Kalau AHP gitu. Iya, Bu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi. Nanti bisa disambung lagi aja, mungkin lagi puyeng mereka itu. Iya, siap, bisa, Bu. Gitu ya. Jadi bagaimana April? Silakan memberikan statement akhir. Oh, Mas Fauzi dulu deh. Gimana Mas? Suka dukanya membuat analisa ini di ini aja, stop share aja. Bagaimana tantangannya tuh? Pertama lulus langsung dapat ini gitu. Apa suka dukanya ini? Terus ketemu mereka ini cerewetnya bagaimana? Kalau Bu Haris nggak usah dihitung, Bu Haris mah nggak cerewet, orangnya baik. Saya juga belajar lagi sih Bu, nge-refresh lagi kan juga banyak yang lupa juga, nggak ingat semuanya. Ya betul. Jadi ya sekalian saya juga belajar. Ya. Untuk ya, itulah manusia. Itulah manusia, Mas. Manusia kan gak ada yang sempurna. Tapi dengan merefresh lagi, kita menggali lagi, kita temukan, ternyata saya lebih nyaman di sini nih pekerjaan saya. Saya lebih nyaman melakukan seperti ini gitu. Akhirnya akan ketemu. Tapi kalau tidak dicoba ya tidak akan ketemu. Semua harus dicoba. Gitu. Jadi makanya baru juga terima kasih, sangat berterima kasih ketemu Bu Desi. Bu Desi akhirnya mengingatkan, langsung membuka contohnya skripsinya Mas Fauzi ini. Tadinya berkali-kali Bu Desi tuh ngomong, tapi saya tuh nggak dengar gitu. Di telinga saya tuh nggak. Karena banyaknya konsentrasinya baru ke April dan Wendy kemarin tuh. Jadi yang lain-lain nggak konsentrasi. Ternyata di akhir-akhir ya memang masih rezeki kita ditemukan dengan Mas Fauzi. Jadi ada hikmah tersendiri kan. Kalau enggak ya susah juga gitu. Karena ketika kita mencari yang olah data, yang tahu hati kita, kadang-kadang ada olah kota yang caklek gitu kan. Loh kok jadinya begini, saya nggak mau berganti-ganti, bolak-balik gitu, agak susah gitu. Jadi temukan, olah data itu benar-benar kita sehati dulu. Nih loh saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Terus ini gimana ya, kita nyari solusinya, itulah olah data, seperti itu. Iya. Jadi dia terima kasih sekali lagi. Silakan April untuk memberikan pernyataan kesan pesannya ketemu Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bu Harlis. Sebelumnya makasih Kak Fauzi. Tadi kayaknya aku juga belum kenalan. Kenalkan, aku April dari Prodi Retail Management angkatan 2020. Dan tadi ngedengar materi dari Kak Fauzi tentang AHP. Wah, luar biasa banget dan ilmu baru lagi nih buat April karena baru pertama AHP kayak gitu sih. Terus lagi udah mulai memperkuat mental juga buat kesiapan skripsi nanti juga gitu loh. Jadi sangat membantu banget. Terima kasih Kak Fauzi dan pokoknya sukses terus sih buat Kak Fauzi. Terima kasih Kak. Oke Wendy. Makasih Kak Fauzi atas materinya. Tadi aku juga udah mulai agak paham ya. Paling mungkin lebih ke nanti hitungan sama aplikasinya boleh dibantu ya Kak. Iya, siap. Itu aja sih dari aku. Makasih Kak. Evania jangan ngumpet. Ya, ini hal baru buat saya, baru dengar AHP juga. Sebelumnya kan udah dengar dari Bu Harlis juga. Yang paling sering dibawakan kan analisis SWOT, SEM, dan lain-lain gitu ya. Saya dengar AHP itu baru, jadi ini juga hal baru buat saya. Juga materinya juga bagus, penjelasannya juga baik. Udah sih cukup, terima kasih. Terima kasih Kak ilmunya. Oke, jadi terima kasih banyak Mas Fauzi. Ini anak-anak muda dimaklumi aja. Mas Fauzi kan sudah
dewasa ini, udah kan udah lulus ya, menginjak dewasa. Bu. Iya, anak muda jadi maklumi kayak gitulah model-modelnya kan. Mas Fauzi juga sama pernah muda gitu kan. Jadi nggak apa-apa, inilah. Jadi ini punya link yang baru, jadi kalian bisa punya teman baru, punya nanti saling berhubungan untuk ke depan usaha atau pekerjaan gitu kan. Ini kan link yang baru, jadi ya terima kasih sudah ditemukan semuanya di sini. Jadi sudah membantu Bu Haris semuanya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, atas luang waktunya yang diberikan khusus untuk penelitian Bu Haris. Semoga ini berkah semuanya. Untuk kalian semua sukses semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti yang akan datang akan dijapri-japri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, bye-bye. Salam istirahat ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak semuanya. Oke.